Sebuah keluarga putus asa mencari jawaban ketika seorang ibu menghilang tanpa jejak. Yah, aku tahu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Tapi petugas menemukan bahwa kebenarannya selama ini tersembunyi di dalam rumah wanita yang hilang itu selama ini. Ada apa, bos? Keluar sebentar. Pergi dan kembalikan semangatmu. Baik. Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kami dapat membawakan kisah-kisah ini kepada Anda berkat mitra luar biasa kami, Morgan & Morgan. Ada alasan mengapa Inside the Crime menjadi salah satu acara true crime teratas di YouTube. Sama seperti ada alasan mengapa Morgan adalah firma hukum kasus cedera terbesar di Amerika. Selama lebih dari 35 tahun, mereka telah berjuang untuk masyarakat dan telah memulihkan lebih dari 30 miliar dolar untuk klien mereka. Buktinya ada pada rekam jejak mereka. Dengan lebih dari 1.000 pengacara di 100 kantor di seluruh negeri, mempekerjakan Morgan & Morgan seperti mempekerjakan pasukan untuk berjuang demi Anda. Sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika Anda memilih yang salah, Anda bisa kalah bahkan sebelum mulai. Jika Anda pernah mengalami cedera, Anda bisa menghubungi Morgan & Morgan dan biaya mereka gratis kecuali Anda menang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi forthepeople.com/insidethecrime, klik tautan di bawah ini, atau pindai kode QR di layar Anda. Detektif hanya memeriksa satu tersangka untuk kejahatan ini. Dia mengklaim bahwa dia akan menyerahkan diri lebih cepat, namun dia menunda karena khawatir dengan anjing-anjingnya. Ini tanggal 28 Oktober 2025. Kita berada di Albuquerque, New Mexico. Hampir jam 3 sore ketika petugas polisi Albuquerque menanggapi laporan awal yang awalnya dilaporkan sebagai pengecekan keselamatan seseorang. Polisi! Menurut laporan People, kasus ini sebenarnya terungkap lebih dari seminggu sebelumnya ketika seorang wanita menelepon kepolisian Albuquerque untuk melaporkan bibinya hilang. Polisi dilaporkan mengetahui bahwa Erstina Lucero yang berusia 69 tahun belum melakukan kontak dengan anggota keluarganya selama lebih dari sebulan. Seorang tetangga yang tinggal beberapa rumah dari sana mengatakan dia sudah berminggu-minggu tidak melihat Ernestina. Kami semua mengenal wanita yang tinggal di sini. Aku tahu itu. Ada seorang pria yang tinggal di sana. Leroy. Aku tidak tahu namanya, tapi dia tinggal bersama. Seorang wanita tua. Ya. Jelas yang bisa. Ya, aku tahu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Tunggu sebentar, sayang. 2-3 minggu yang lalu, setelah dia mengajakku pergi berkunjung. Sejak itu aku belum pernah melihatnya lagi. Dia yang mengajakmu. Iya, dulu dia sering, aku dan dia, kami biasa pergi ke bank makanan bersama di gereja Presbyterian di ujung jalan itu. Ernestina, Iya, kami biasa menjemputnya. Dia yang mengantar kami dengan mobil charger kecilnya, karena mobilku diderek oleh manajemen TNC. Mereka tidak mau mobilku di sini lagi karena belum terdaftar. Jadi akhirnya dia yang bolak-balik mengantar kami setelah beberapa kali. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku pernah melihat wanita itu datang dengan truk merah beberapa kali, menanyakan apakah kami juga pernah melihat wanita yang tinggal di apartemen itu. Kami sudah lama tidak melihatnya. Menurut laporan dari People, putra Ernestina, Leroy Valeos, diduga mengatakan kepada anggota keluarga bahwa dia tidak melihat ibunya sejak 15 Oktober, setelah ibunya pergi bersama seorang pacar yang menurut anggota keluarga, mereka sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Tetangga ini mengatakan dia juga memperhatikan Leroy bertingkah aneh dalam beberapa minggu terakhir, setelah mendengar pertengkaran antara dia dan ibunya. Dia pergi dan terus datang ke sini menanyakan kepada suami saya apakah dia ingin nongkrong bersama. ini suami saya. Saya terus menanyakan kepadanya apakah dia ingin nongkrong dan bahwa dia kesepian sejak ibunya pergi. Kami sudah bertanya padanya kemana ibunya pergi dan dia bilang dia pergi ke Meksiko. Dia mengatakan banyak hal tentang ibunya yang meninggalkan New Mexico bersama pacarnya. Dan bahwa mereka masih berkomunikasi. Benar. Dan kemudian beberapa hari setelahnya, Dia datang dan mengetuk pintu. Dia bilang, "Hey Brandon, Chance, kalian mau beli mobilku? Aku lagi coba cari uang buat bayar sewa." itu yang dia katakan. Sudah berapa lama itu terjadi? Sekitar seminggu yang lalu, Sekitar 2 minggu yang lalu, kamu belum melihatnya selama 2 minggu. Iya, aku belum melihatnya.
Aku tahu betul seperti apa saudaraku. Aku tahu saudaraku menanyakan padanya, seperti, di mana ibumu? Karena kami sudah lama tidak melihatnya. Dan dia Seperti gagap, dan dia langsung diam. Aku tidak tahu apakah itu putrinya atau keponakannya, tapi dia bilang kalau dia sedang mencari keponakannya yang sedang tinggal bersama ibunya. Tapi yang baru-baru ini datang dengan truk merah, aku juga sudah jelaskan padanya. Kalau perempuan itu datang, aku bisa menelepon perempuan yang naik truk merah itu atau semacamnya. Jadi dia meninggalkan nomor teleponnya padaku dan aku bilang akan meneleponnya kalau wanita itu muncul lagi. Dia sudah dilaporkan hilang dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, bukan keluarganya. Kami hanya berusaha mencari keberadaannya dan memastikan dia baik-baik saja. Oke. When they Mereka bertengkar sebelum dia pergi. Saya tahu ada beberapa malam di mana mereka bertengkar hebat. Saya punya anak berusia 2 tahun. Dan saya sudah meminta mereka, kamu tahu, untuk tidak terlalu ribut. Dan dia mengancam akan berkelahi dengannya. Karena kami sudah memintanya agar tidak terlalu ribut. petugas kembali ke rumah Ernestina. Ternyata Leroy ada di sana. Leroy, kamu harus keluar, bro. Kami tidak akan pergi. Ayo keluar dan bicara dengan kami sebentar saja. Yo, bro. Iya, ayo dong. Dia datang ke pintu depan. Maaf, Bro, aku kira kamu orang lain. bro. Boleh aku masuk sebentar dan bicara sama kamu? Iya, iya. Oh. Iya? Iya, masuklah dan duduklah. Anjing ramah. Iya, mereka ramah. Maksudku, mereka cuma menggonggong, nggak menggigit, bro. Ya, boleh aku tutup pintunya, biar kamu nggak lari ke atas? Pasanganku juga akan datang. Oke, ya. Ya, bro. Kupikir kamu sedang tidur. Mengetuk pintu keras-keras. Maaf, aku ngantuk banget, bro. Oke. 2 minggu terakhir berat banget, bro. Maaf ya soal itu. Ada apa memangnya? Ibu hilang, bro. Terus kuliah, kerjaan juga. Aku bener-bener stres. Capek banget. Ngerti kan maksudku? Kayaknya aku cuma perlu istirahat. Bro, capek karena kebanyakan mikir. Tahu maksud gue? Dia udah berapa lama? Sekitar tanggal 15 atau semacamnya. 15. Ya, mungkin sekitar waktu itu. Tahu kan? Sudah lama ya, September? Tidak, Tidak. Atau sekitar Oktober bulan ini. Iya. sudah beberapa minggu, bro. Di mana kamarnya? Di sini, bos. Oke. Ya, kalian boleh masuk dan lihat-lihat. Aku nggak tahu kalau itu kalian, bro. Aku pasti sudah berburu seperti yang aku bilang. Baiklah, baiklah. Aku akan coba cari dia. Leroy bersikeras dia tidak melihat ibunya selama berminggu-minggu. Tapi petugas polisi menemukan bahwa ibunya sudah berada di rumah selama ini. Kau mencampurnya dengan tikus-tikus itu. Setauku, dia berdiri tepat di sini. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Di dalam freezer peti besar itu dan terkubur di bawah makanan beku, petugas menemukan sesuatu yang tampaknya adalah sisa-sisa tubuh manusia yang sebagian telah dipotong-potong di dalam kantong plastik. Sisa-sisa itu diyakini milik Ernestina. Ada apa, bos? Ayo kita keluar sebentar. Pergi dan rapikan badanmu. Dia ada di dalam freezer. Gue nggak tahu dia lagi ngapain, bro. Diam. Super Burger. Aku hanya menurunkannya ke tanahku. Aku nggak akan kemana-mana, bro. Aku nggak baik-baik saja, bro.
Kamu bawa senjata apapun? Pak, bisakah Anda memasukkan anjing-anjing Anda ke dalam, tolong? Supaya mereka tidak tetap di luar sini. Pak, bisakah Anda membiarkan anjing-anjing saya masuk? Supaya mereka tidak akhirnya ingin mengusir mereka. Bisakah mereka ikut saya masuk? Saya akan segera kembali. Tidak, itu di dalam. Tidak, sekarang juga. Kita sedang. Berhenti. Oke. Aku akan diam saja, bro. Aku nggak tahu apa yang sedang kulakukan. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kamu nggak mau tinggal bersamaku, kan? Aku nggak mau tinggal bersamamu. Aku nggak mau tinggal bersamamu. Aku nggak mau tinggal bersamamu. Ada apa? Nggak tahu. Aku akan coba cari airbox untuk yang itu. Aku sayang kalian semua. Oh, tidak. Aku nggak tahu apa yang dia lakukan. Matikan saja rokokmu dan duduklah. Kamu sudah lihat dirimu sendiri? Bisa jelaskan aku? Tidak, aku akan simpan anjing-anjingmu di ponselku. Silakan duduk di lelang. Oke, Terima kasih, bro. dia benar. Sampai jumpa lain kali. Hei, aku cinta kamu. Aku sayang kalian semua, bro. Aku akan kembali ke sini. Ayo, Ludi. Bisa gigit aku nggak? Enggak, kamu nggak keberatan. Sayangnya, Leroy nggak bisa bawa anjing-anjingnya ke penjara bersamanya. Dia sepertinya tahu betapa buruknya ini terlihat, tapi dia bilang dia bukan orang jahat. Ponselku. Ada kursi di ruang belakang di sisi ini. Ruangan di sisi ini. Enggak, itu di sana, bro. Dua-duanya lagi bicas. Oke, ayo kamu keluar sebentar. Oke? Baiklah. Bos mau anjingnya dijauhkan. Hei. Ya, rokokku ada di dompetku sepertinya. Oke, tidak keberatan kalau kami mengosongkan semua kantongmu. Tidak apa-apa. Kamu harus melakukan pekerjaanmu, bro. Aku tahu apa yang dia lakukan. Aku tidak akan menyerah. Aku bukan orang seperti itu, bos. Ayo, sobat. Para detektif masih berusaha menyusun apa yang sebenarnya terjadi, dan Leroy tampaknya siap untuk bicara. Kau tahu, ada sedikit cerita di balik itu, tapi aku tidak akan memberitahumu apa itu. Maksudku, aku rasa kau juga tidak peduli. Tapi, aku sangat peduli tentang ini. Aku tahu kau peduli pada ceritanya, tapi bukan pada hal-hal yang harus kulalui untuk sampai ke sana. Ya, itu bagian dari ceritanya. Bukankah begitu? Kenapa kamu tidak ceritakan saja apa yang sudah kamu alami? Aku benar-benar peduli sama anjing-anjing itu, bro. Dan ibuku, tapi dia cuma... Aku berharap aku tidak meledak dan sudah bertahan selama bertahun-tahun. Seharusnya aku bisa menahannya lagi. Tapi aku nggak melakukannya, bro. Mereka menekanku ke pojok dan aku berharap saat itu aku sempat berpikir, bro, karena aku sebenarnya lebih pintar dari itu. Apa yang membuatmu terpojok? Setiap hari, tidak pernah berubah. Apa yang sedang kau hadapi, saudaraku? Ya Tuhan. Bisakah kau menyebutkan sesuatu yang spesifik? Banyak rasa sakit dari seseorang yang seharusnya mencintaimu, ya. Seharusnya jadi ibumu. Kau tahu? Bertahun-tahun aku berusaha menyenangkannya, mencoba membuatnya bahagia. Aku memohon, aku memelas. Aku melakukan segalanya demi itu. Biar aku lihat apa yang aku dapat, ya. Aku berdoa dan berdoa selama bertahun-tahun. Leroy menceritakan secara rinci tentang kisah aneh yang melibatkan setan, penyihir, dan bagaimana beberapa anggota keluarganya menyerahkan hidup mereka pada kegelapan. Dia bilang itu juga termasuk ibunya. Kau tahu, itu terjadi padaku dan aku masih saja nggak percaya, bro. Aku masih nggak bisa memahami semuanya. Kebanyakan juga bohong kok. Kamu nggak akan pernah bisa bikin mereka ngaku yang sebenarnya. Kamu ngerti maksudku kan? Siapa yang bohong? Aku nggak tahu, bro. Aku nggak tahu siapa mereka
Apa mereka itu? Apa sih? Aku nggak tahu mereka itu apa, bro. Penyihir. Aku nggak tahu apa sebutan mereka. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya pada kegelapan, tahu kan? Keluargaku, aku berasal dari keluarga penyihir. Nenekku, tante-tanteku, ibuku. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu bicarakan, kan? Itu rahasia. Kamu tidak boleh membicarakannya. Sejauh yang aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi aku dibius tepat di tengah-tengah itu. Aku keluar dari penjara, bro. Sekitar 9 tahun yang lalu, aku tidak percaya pada Tuhan maupun iblis. Aku sama sekali tidak peduli dengan keduanya. Aku pikir Tuhan itu cuma seseorang yang diceritakan supaya kamu jadi lebih baik. Dan iblis itu cuma kambing hitam buat orang-orang yang gak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ngerti maksudku? Iya. Tapi mereka itu nyata ya. Nyata seperti aku dan kamu. Aku nggak tahu apakah aku dijanjikan atau aku sudah terlalu banyak dengar kebohongan, bro. Aku nggak tahu lagi mana yang benar. Mereka cuma bisa bohong. Ngerti maksudku kan? Orang-orang, ini nyebelin banget, bro. Ini nyebelin banget, bro. Kamu nggak harus ngadepin ini. Nggak ada buku yang ngajarin gimana cara ngadepinnya. Waktu kamu bilang kamu dijanjikan, maksudnya gimana? Janji terakhir ke setan. Maksudku? Aku janji sama ibuku ya. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Kamu harus belajar dari penyihir lain, tahu kan? Yang gak terlalu terlibat. Dan kamu harus bicara sama mereka, tanya-tanya. Kamu tahu, dan pada akhirnya kamu tetap cuma menebak-nebak sebenarnya. Karena Leroy lalu menceritakan dengan detail yang mengerikan bagaimana dia membunuh ibunya. Dia menceritakannya dengan santai sambil makan sandwich dan kentang goreng Chick-fil-A. Ia bilang seharusnya dia sudah menyerahkan diri lebih cepat, tapi anjing-anjingnya adalah alasan dia tidak melakukannya. Ibuku sudah 3 minggu di dalam freezer itu ya. 3 minggu. Aku gak bisa memotong-motong dia seperti itu. Kau tahu maksudku? Aku sudah coba, lihat itu. Tapi aku jadi mual dan mulai muntah. Apa yang kamu lakukan padanya sebelum itu? Mencekiknya ya. Dia terbangun sambil bicara tentang pria ini. Bohong, bro. Kebohongan aneh terus-menerus. Aku nggak ngerti. Maksudku, aku memang nggak tahu yang lebih baik. Kau tahu, aku terima saja semua itu karena cinta. Aku berdoa dan aku ingin semuanya berubah. Kebohongan apa? Keesokan harinya, kau tahu, tetangga yang tinggal di apartemen pertama ada sekitar 5 orang. Mereka semua masih muda ya. Iya. Menangkap dia di luar sana dengan 3 orang gila, beberapa sudah mencoba menjebak saya untuk masalah berikutnya. Kau tahu, mereka mencoba menjebak saya atas pembunuhan, bro. Aku nggak bisa nurut aturan ya. Aku harus jalani seluruh hukumanku di sel sendirian. Sisa hidupku, aku akan duduk di sini sendirian ya. Kecuali kalian memberikan hukuman mati padaku. Apa yang dikatakan ibumu? Kebohongan apa yang dia katakan padamu sampai membuatmu mencekik? Kebohongan seperti apa? Mengejarmu? Aku tidak akan pernah menyuruh siapapun mengejarmu. Bukan setelah dia mengakuinya, tapi dia sudah. Katakan itu lagi, maaf. Seseorang mengejarmu. Kau tahu, aku bilang dia mengaku mereka mengirim orang-orang ini mengejarku. Benar. Ya. Setelah itu, dia mulai bilang dia nggak akan pernah melakukan itu. Katanya dia nggak pernah menyuruh siapapun mengejarku. Dia mencintaiku. Itu semua omong kosong, bro. Jadi dia bilang ke kamu kayak, aku nggak akan nyuruh orang buat ngejar kamu. Bro, dia udah mulai ngurusin tetangga di nomor 1. Gua pikir mungkin dia cuma penyihir. Dia bakal dapetin mereka. Pasti ada aja caranya. Karena dia bilang ke beberapa orang kalau gua mukulin dia. Padahal gua nggak pernah ngapa-ngapain mereka. Tapi gua nggak tahu juga. Nggak pernah ya? Nggak pernah terlintas di pikiran gue. Iya, gua benci bohong. Gua jijik sama itu. Gua muak karena itu yang selalu mereka lakukan ke gue. Capek banget gua harus bohong selama 3 minggu ini, tahu nggak?
Gue cuma pengen jujur. Kalau aja gue gak punya anjing-anjing yang gue sayang banget, gue pasti udah mati saat itu juga. Kenapa gue benci bohong? Sekarang gue kasih tahu lo semua yang sebenarnya. Karena gue gak pernah bohong, bro. Lo bilang dia itu jujur. Gue bohong selama 3 minggu itu buat nebus kebebasan. Persis kayak yang lo lakuin, bro. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu ini terjadi. Gue gak inget ya. Apa yang lo pakai buat mencekiknya? Punyaku sendiri. Seperti itu. Mengenai mana? Saya tidak ingat. Oke. Seperti yang ini. Yang ini. Berapa lama kamu menahannya? Sebentar saja. Itu butuh waktu lama, bro. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Butuh waktu lama. Kenapa kamu menahannya selama itu? Hah? Kenapa kamu menahannya selama itu? Kenapa kamu bertanya? Maksudku, kamu kenapa? Itu kan pembunuh, kan? Kamu ingin melakukannya. Kamu sepertinya sudah memutuskan bahwa aku harus berhenti. Dia menghentikannya. Aku memohon padamu. Aku memohon padanya selama 17 tahun. 17 tahun. Itu sudah 13 tahun ketika kami membunuh pacarnya. Itu terjadi 13 tahun yang lalu? Bukan, 13 tahun sejak semua ini dimulai. 4 tahun orang-orang itu mengejarku. Dan aku terbangun di dekat orang itu. Aku tidak akan terus begini. Saat itulah aku menembaknya. Dan aku juga akan menembaknya, tapi aku tidak bisa mendengarnya. Dan ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, kan? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Di mana ini terjadi? Apartemen Treehouse. Apartemen nomor 605. Apartemen Treehouse. Apartemen nomor 605. Apakah dia terdaftar di kontrak sewa di sana? Oke. Dia sedang berada di tempat pembuangan di sana sekarang. Tidak ada yang merindukanmu, bro. Apa kamu menaruh ibumu di tempat pembuangan itu? Tidak, tidak bisa. Jadi dia selama ini? Di dalam freezer sampai kalian menemukannya. Oke. Leroy Valeos didakwa dengan tuduhan pembunuhan tanpa tingkat yang ditentukan dan memanipulasi barang bukti. Pada November 2025, seorang hakim memutuskan untuk menahan Leroy di pusat penahanan Metro sambil menunggu persidangan. Catatan daring menunjukkan Leroy Valeos mengaku tidak bersalah atas tuduhannya. Pada 20 November 2025, dia diperintahkan untuk menjalani evaluasi kompetensi. Kemudian pada Januari 2026, dia dinyatakan tidak cakap menjalani persidangan dan dikirim ke Institut Kesehatan Perilaku New Mexico untuk menjalani perawatan agar kembali cakap menjalani persidangan. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.